Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babul hal, kita masih di penjelasan tentang hal. Saudara yang dirahmati oleh Allah, di pekan kemarin kita sudah berikan pengantar apa itu hal. Ya. Hal itu adalah an-nakirah, al-mansub. Jadi hal itu hukumnya adalah nakirah dan dia mansub. Kemudian ya'ti bisighatil fa'ili awil maf'ul, yang ia berupa atau berwujud isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, ini al-ismul mansub al-mufassir lima in bahama minal hayat. Ya, jadi dia itu adalah isim mansub yang nakiro, ya kan, berupa fa'il dan maf'ul. Ini jika dia berupa isim mufrad, ya, jika berupa isim mufrad, artinya bukan syibhul jumlah, juga bukan berupa jumlah. Nah, jadi prinsipnya begitu. Prinsipnya adalah ketika dia berupa isim mufrad, maka dia syaratnya ada 3. Harus nakiro, kedua dia harus mansub, yang ketiga dia berupa atau bersigha atau berwazan fa'il atau maf'ul. Ini syarat mutlak gitu. Dan kita sudah buat contoh-contohnya ya. Ada yang berupa fa'il, berupa maf'ul, ya. Dan bisa dicek kembali. Kemudian syarat berikutnya adalah sahibul hal, ya, yang dijelaskan dengan hal. Sahibul hal itu harus ma'rifah. Jadi halnya nakiro, ya, sahibul halnya ma'rifah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan adalah bahwasanya hal itu bisa berupa syibhul jumlah dan juga bisa berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'aliyah. Nah, kita akan buat yang berupa jumlah dulu ya. Atau syibhul jumlah dulu deh. Kita berupa syibhul jumlah. Nah, ini. Wa yaqa'ul halu dzarfan, ya. Hal itu juga bisa berupa dzaraf. Ya, dzaraf itu adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu 2, Ustaz Sada. Syibhul jumlah itu 2. Kalau enggak dzaraf ya jar majrur. Nah, ketika disebutkan wa yaqa'ul halu dzarfan, maka ini berarti kalau hal itu berupa syibhul jumlah atau bisa berupa syibhul jumlah. Wa yaqa'ul halu dzarfan. Ra'aitul hilala bainas sahab. Ya, aku melihat hilal, ya, rembulan di antara awan. Atau bisa berupa jaran wa majruran, atau bisa berupa jar majrur. Ya, nahwu contohnya fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka dia pun keluar menemui kaumnya dengan berbaju bagus, ya, fi zinatih, atau menggunakan perhiasan. Ya, jadi dia keluar menuju kaumnya atau menemui kaumnya dengan membawa atau memakai perhiasan atau baju yang terbaik. Nah, kita akan jelaskan di sini ya. Baik. Tanggal 28 September 2021. Al-hal wal ismul mansub. Ya, oke, sudah. Hal pertama berupa isim mufrad. Ya, kalau berupa isim mufrad tadi syaratnya 3. Ya, menggunakan sighah isim fa'il atau isim maf'ul, ya kan? Kemudian harus nakirah, ya, dan kemudian harus mansub. Syaratnya, ya, halnya harus nakirah, sahibul halnya ma'rifah. Nah, yang kedua adalah berupa jumlah. Nah, kita syibhul jumlah dulu, harusnya jumlah tadi ya, nggak apa-apa. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini dengan syarat ta'wil. Ya, syibhul jumlah itu apa, Ustaz? Syibhul jumlah itu ada 2. Kalau enggak berupa dzaraf, ya, berarti berupa jar majrur. Itu syibhul jumlah.
Ya. Sholat subuh dah. Udah. Ya. Oke. Dzaraf. Ya, dzaraf itu berarti dengan menggunakan khas dzaraf ya. Ada isim yang menggunakan dzaraf. Contoh misalnya ra'aitu al-ustadza amamal fasli. Ya. Ra'aitu al-ustadza amamal fasli. Atau jar majrur misalnya ra'aitu al-ustadza fi al-fasli. Nah, ini tuh ternyata hal Ustadz. Kalau kita menghendaki hal ya maksudnya ya. Karena kalau langsung juga nggak apa-apa. Oh ini dzaraf, ya ini adalah jar majrur gitu. Tapi begitulah kaidah bahasa Arab. Ya, yang sama pun itu bisa dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Yang sama kalimatnya pun itu bisa dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah sekarang kita ambil sudut pandang dzaraf. Nah syibhul jumlah tadi dikatakan mufassir atau katibnya itu adalah at-ta'wil. Ta'wilnya apa? Ta'wilnya adalah, kita coba baca tadi, belum dibaca kayaknya. Nah, wa yata'allaqani, nah ini. Wa yata'allaqani bimustaqirrin au istaqarra mahdzufaini wujuban. Jadi takdirnya itu adalah mustaqirron tapi wajib mahdzuf. Jadi halnya itu mahdzuf. Sebetulnya itu mahdzuf. Jadi dzaraf dan jar majrur bukanlah hal yang sebenarnya. Halnya ada tapi dihapus. Maksud dihapus itu begini, kalau dimunculkan seolah-olah begini Ustaz Sada. Jadi misalnya dzaraf, ra'aitul ustadza amamal fasli, ini maksudnya adalah mustaqirron. Nah, mustaqirron. Nah, ini halnya, saya warnain merah ya. Ini halnya mustaqirron. Al-ra'aitu al-ustadza mustaqirron. Mustaqir itu apa? Mustaqir itu berdiri. Ya. Mustaqir itu berdiri atau ada, sama saja. Nah begini. Nah cuma dihapus gitu. Kalau misalnya kita mau ganti misalnya ya dengan waqifan, misalnya berdiri itu waqifan ya. Mungkin lebih bisa difahami satu saja. Ra'aitul ustadza waqifan amamal fasli. Nah, jadi kalau begini jelas gitu. Bahwasanya oh iya ya menggunakan isim fa'il gitu. Mustaqirron juga isim fa'il cuma wazannya berbeda ya Ustaz saya. Amamal fasli. Nah, waqifan ini adalah isim fa'il dan dia hal nakirah mansub. Nah, ra'aitul ustadza waqifan amamal fasli. Aku lihat ustaz sedang berdiri di depan kelas. Nah, waqifan mustaqirron ini adalah hal, tapi dia harus mahdzuf, dia harus dihapus ya, gitu. Kalau kita menghendaki amamal fasli dan kalau kita menghendaki amamal fasli atau fil fasli itu sebagai hal, itu harus dihapus. Gitu. Yang jar majrur juga sama. Ya, yang jar majrur juga sama. Nah, mungkin waqifan saja. Nah, karena mustaqir itu juga berdiri. Ra'aitul ustadza waqifan fil fasli. Atau ada ulama lain yang mengatakan maujudan. Nah, maujudan.
Jadi maujudan, bukan wakifan ya, tapi maujud. Mustaqir itu berdiri tapi lebih ke arah maujud. Maujudan. Jadi itu ya Ustaz Sata ya. Jadi ra'aitul ustadza maujudan waqifan. Nah, ini harus dihapus ya. Jadi saya warnain merah karena harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Begitu. Nah, ini adalah syibhul jumlah. Kalau amamal fasli dzaraf, fil fasli jar majrur, fi huruf jar, al fasl majrur. Itu yang pertama Ustaz Sata. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke jumlah. Ustaz, Ini silakan Satan. itu ide dasarnya dari mana ya? Kenapa bisa begitu? Jadi kalau bentuknya dzaraf itu kata semacam wakifan atau maujudan atau mustakirun itu mesti dihapus gitu. Atau tujuannya apakah ingin sekedar menyingkat saja atau gimana? Ini kan sebetulnya lebih ke arah takwil Ustaz, lebih ke arah takwil. Jadi ketika ya logika yang dibangun begini. Ketika hal itu harusnya berupa isim mufrad, kemudian ternyata bisa juga dalam berupa kalimat, maka lebih-lebih jika dia berupa syibhul jumlah, karena syibhul jumlah itu in between dari mufrad ke jumlah. Gitu. Jadi logika yang dibangun itu begitu. Jika di isim mufrad, ya, dia bisa menjadi hal asalkan dengan syarat nakiro, mansub, ya tadi ya, syarat yang di awal berupa sigha isim fa'il dan maf'ul, maka ini akan menjadi jembatan ya yang kedua bagi kebolehan jumlah gitu. Jumlah kan juga boleh gitu. Tapi dengan takwil juga, takwilnya apa? Kayak pekan lalu kayaknya sudah saya mention sedikit deh, bahwasanya kalimat itu pada prinsipnya dia akan bisa berupa isim fa'il juga gitu. Kalau nggak salah di atas ini saya bikinkan begini. Nah ini, gitu. Misalnya gini, jumlah ismiyah ini ya. Qara'al ustadu ya qara'al ustadul Qur'ana jalisan. Nah jalisan ini kan isim mufrad. Ya, ismun mufrad. Nah, ketika dia berupa isim mufrad, logikanya kalau dia di switch menjadi fi'il juga mungkin. Makanya di sini dikatakan ini adalah ya isim mufrad ya, kalau ini adalah halnya berupa jumlah fi'liyah kalau ini gitu, karena langsung ya. Gitu. Nah, berupa jumlah isimnya juga mungkin huwa jalisun ya. Berupa jumlah ismiyah juga bisa. Nah, kalau isim mufrad bisa, jumlah fi'liyah bisa, jumlah ismiyah bisa, maka lebih-lebih harusnya juga apa namanya berupa syibhul jumlah juga bisa. Misalnya gitu ya, misalnya jalasa al ustadzu ya. Nah, amamal ya fasli gitu. Nah, jalasal ustadzu misalnya ustadz itu duduk di depan kelas. Nah, maka al ustadz ini nanti akan tetap menjadi sahibul hal. Nah, kemudian jalasa ini akan menjadi indikator kalau sedang duduk ya gitu.
Misalnya di sini saya tambahkan duduknya di mana, di depan kelas. Jadi maujudan atau mustaqirron. Nah, mustaqirron amamal fasli. Nah, jadi kalau isim mufrad aja bisa, kemudian jumlah juga bisa, maka syibul jumlah juga paling berhak juga gitu, atau berhak menyatakan dirinya masuk juga pada bagian yang bisa menjadi hal. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan cara ditakwil gitu. Nah begitu, jadi in between. Nah kenapa harus mahdzuf? Kenapa harus mahdzuf? Karena justru disitulah nanti terletak takwilnya gitu. Kalau nggak ditakwil, kalau dia dibiarkan ada, maka ini namanya bukan lagi syibul jumlah gitu. Dia namakan syibul jumlah karena dihapus apa namanya halnya gitu. Kalau ini dihapus, kalau mustaqirnya nggak dihapus, maka ya dia hal biasa. Maka dia akan menjadi hal yang biasa-biasa saja, kayak hal mufrad gitu. Justru kalau dia dihapus, ya makanya akan muncul takwil. Nah takwil itulah yang nanti akan menyatakan, oh amamal fasli ini, ya ini adalah syibhul jumlah sebagai hal gitu. Jadi amamal fasli ini adalah syibhul jumlah berupa dzaraf yang menempati posisi hal. Kalau mau dikeluarkan takdirnya adalah mustaqirron, waqifan atau maujudan. Jadi begitu. Jadi dihilangkannya itu esensinya malah untuk mengindikasikan, oh ini tuh hal sebetulnya. Takdirnya apa? Takdirnya adalah mustaqirron, maujudan atau waqifan. Kalau disebutkan, ya jadi hal biasa sudah. Gitu. Ustaz, Ya. Yang mahdzufnya itu udah tetap ya mustaqirron, maujudan, waqifan gitu ya. Ya. Enggak, kalau misalnya kalimatnya lain nggak tergantung siak kalamnya begitu. Udah itu aja gitu. Itu sudah kesepakatan ulama, Bu. Kesepakatan ulama nahwu ya, atau ahli bahasa gitu ya, bahwa takdirnya itu ya satu itu doang, mustaqir doang gitu. Mustaqir itu maknanya muradifnya kan sama dengan maujud, waqif gitu. Baik Ustaz. Syukran. Ya. Gitu. Sama ketika kita mengatakan misalnya gini. Ini bukan hal, ini khobar ya Bu ya. Ini khobar. Misalnya al-ustadu fil fasli. Ini bukan hal ya, ini khobar. Nah, ulama mengatakan boleh khobarnya hilang. Ini kan khobarnya hilang ini. Gitu. Al-ustadu fil fasli. Ustadz itu di depan kelas atau di dalam kelas. Nah, takdirnya kalau khobarnya disebut adalah maujud atau mustaqir. Nah, ya boleh mustaqir, boleh maujud, atau boleh waqifun. Boleh. Nah ini khobarnya, pilihan khobarnya ini. Tapi maknanya sama sih sebetulnya ini, mustaqirun, maujudun, ya, waqifun. Nah kan begitu. Nah ini khobar ini. Nah begitu juga hal ya gitu. Yang boleh mahdzuf itu takdirnya ini gitu. Jadi kita artikan apa, Ustadz itu ada di dalam kelas. Ustadz itu berdiri di dalam kelas. Ustadz itu berada di dalam kelas. Jadi begitu. Kalau ini khobar ya. Kalau yang tadi itu adalah hal gitu. Ini kita cut, kita taruh di sini. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, itu yang berupa syibhul jumlah. Sekarang yang berupa jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua, ya,
itu adalah berupa jumlah, ya, dan ini yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, takwilnya apa? Takwilnya ini, ya, dia harus memiliki robit, ya, robitnya itu berupa waw, ya, atau berupa domir. Nah, kalau ini dua-duanya ya, ini kalau ini bukan, ini bukan, ini kata-kata. Ya. Misalnya begini, Qara'al ustadu jalisan, ya, ini menggunakan isim mufrad. Jalisun ini menggunakan isim mufrad. Nah, kalau kita mau menjadikan dia jumlah ismiyah, ya, maka kita harus kasih robit, ya. Robitnya adalah ada waw, ya, wawul atof, dan ada domir. Nah, ini huwa ini domir yang kembali kepada ustadz, gitu. Nah, kalau begini, maka halnya ini berupa jumlah ismiyah. Misalnya kita terangkan begini ya. Misalnya qara'a, kita i'rab ya. Qara'a kita i'rab. Qara'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, dia adalah fi'il madhi yang diakhiri, senantiasa diakhiri dengan fathah. Qara'a, ya, mabniun 'alal fathi. Al-ustadzu, ya, fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Jadi dia fa'il marfu' dengan dhammah. Kemudian Al-Qur'an maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kemudian wawunya, al-waw, ini adalah harful atfi, dia huruf atof, dia mabni alal fathi. Ya, harful atof ya, dia wa, ya, harful atfi mabniun alal fathi. Nah, huwa, ya, huwa ini sebagai mubtada ya. Karena jumlah ismiyah berarti dia mubtada. Mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Ya, huwa wa huwa jalisun, dari Qur'an al-ustadu al-Qur'ana wa huwa jalisun. Mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Jalisun ini khobar. Khobarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah. Nah, mubtada khobar ini jumlah ismiyah gitu. Maka kita kasih keterangan wal jumlatul ismiyah, ya, wal jumlatul ismiyatu dalam kurung huwa jalisun, ya, fi mahalli, gitu, nasbin halun. Nah, fi mahalli nasbin hal, gitu. Dengan robit apa? Birobitin al-waw. Nah, robitnya adalah al-waw. Jadi al-waw ini tidak dipandang sebagai huruf ataf biasa ya, tapi dia sebagai robit, gitu. Maka di sini kasih keterangan al-waw, ya, wa huwa robit. Nah, begitu Ustaz.
Nah, jadi kenapa ini bisa menjadi hal? Ya bisa, orang isim mufradnya aja bisa menjadi hal gitu ya. Kalau dia di switch gitu ya, asal dikasih robit, maka jumlah ismiyah pun juga bisa menjadi hal juga gitu. Tapi halnya mahal ya. Mahal itu fi mahali. Berupa takdir juga, karena faktanya nggak ada yang mansub di situ. Gitu. Nah, kemudian jumlah fi'aliyah. Nah, jumlatul fi'aliyah ini sama, kita ambil kalimat yang sama. Nah, qara'al usadu al-Qur'ana jalisan. Nah, kita akan ganti menjadi jumlah fi'aliyah. Jadi berarti tinggal diganti menjadi fi'il gitu. Ya jalisu. Ya. Qara'al ustadu al-Qur'ana ya jalisu alal kursi misalnya. Gitu. Jadi sudah, kalau begini sudah jelas menjadi jumlah fi'aliyah. Gitu. Kita copy paste. Nah, qara'a tetap fil madhi. Nah, ya jelisunya kita terangkan di sini sekarang. Ya jelisu, ya. Ya jelisu fi'lun mudhari'un, misalnya marfu'un bid dhammah. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammah. Fa'ilnya ya, wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, fihi takdiruhu huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Jadi fi'il madhi ini menyimpan fa'il. Fa'ilnya adalah berupa dhamir huwa. Wa fa'iluhu adalah dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi ya. Mustatirun fihi, di dalam fi'il mudhari itu takdirnya kalau mau dikeluarkan adalah huwa. Kemudian kita kasih keterangan di sini. Alal kursi belum ya. Alal taruhlah huruful jar mabni ala sukun. Al-kursi majrurun bi ala. Wa alamatu jarrihi kasrah. Kursiyi majrurun bi ala. Wa alamatu jarrihi kasratun. Kemudian kita kasih keterangan wal jumlatu al-fi'liyatu, ya, jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il yaitu ya jelisu ya, fi mahali nasbin, jadi tempatnya nasab halun. Nah, begini saudara. Fi mahali nasbin halun.
Nah, robitnya mana? Robitnya adalah domir yang di yajlisu. Kita kasih keterangan ya. Nah, ini wa huwa robitun. Nah, wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi takdiruhu huwa wa huwa rabitun. Nah, saya kira itu pelajaran kita hari ini, Satsada. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan hal, baik hal mufrad, hal syibhul jumlah, atau hal jumlah ismiyah dan fi'liyah. Tafadhol, Satsada. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz, yang dicontoh itu saya mohon penjelasannya yang contoh robitnya dari domir, yang contohnya di apa? Di penjelasannya itu yang ini au bidomiri fakot. Iya, domirnya itu pakai domir fakot, domir saja. Jadi fakot itu artinya saja. Yang contohnya ini Ustaz, ihbiltu ba'dakum li ba'din adu. Domirnya di mana itu? Iya. Oh, yang robitnya yang dicontoh itu. Itu yang jadi robitnya mana gitu, saya kurang paham. Ya. Au bid-dhamiri faqat. Ya. Nah, ini sebetulnya kalimat ini ihbitu ba'dukum li ba'din adu, itu sebetulnya kalimat yang berbeda ya. Jadi ihbitu titik. Ya. Gitu. Jadi turunlah kalian ke bumi. Titik. Kemudian dikasih keterangan ba'dukum li ba'din adu. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalimat ba'dukum li ba'din adu ini ada domir kum. Nah, domirnya itu kum ini Sada. Kum. Nah, domirnya kum ini dikembalikan ke ihbitu. Gitu. Jadi kita terangkan di sini ya. Nah, ini kan konteksnya kan setelah Adam minta maaf kalau nggak salah atau sebelum ya, iya. Ihbitu. Oh, jadi setelah ihbitu itu wakof ya, jadi beda lagi gitu. Iya, titik gitu. Oh, titik. Atau kalimat yang berbeda. Ya, ba'dukum li ba'din adu. Ya. Ini jumlah ismiyah ya ini ya, li ba'din adu. Nah, kenapa? Karena tadi ya, yang namanya hal itu ba'da tamamil jumlah. Jadi dia itu ba'da tamamil jumlah. Jadi ihbitu saja itu udah cukup gitu. Pertama ya, itu. Jadi ihbitu saja itu udah cukup. Karena konteksnya kan Adam dengan Hawa bersalah, kemudian minta maaf, kemudian diminta turun ke bumi, ihbitu. Udah selesai gitu. Nah, kemudian ditambah keterangan gitu. Kalimat baru, ini kalimat baru. Ba'dukum li ba'din adu, ini kalimat baru. Nah, kalimat barunya ini apa? Nanti ketika engkau sudah turun di bumi, kalian atau masing-masing dari kalian, sebagian dari kalian, sebagian yang lain itu akan menjadi musuh. Gitu. Jadi ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi kalau kita angan-angan gitu ya, kita angan-angan, kalau ini satu kalimat utuh, harusnya itu ba'dukum gitu. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu gitu. Tapi ini ba'dukum gitu. Berarti ini kalimat yang berbeda. Nah, oleh ulama dua kalimat yang berbeda ini ya dinyatakan dengan sebagai jumlah ismiyah dengan kedudukan sebagai hal. Takdirnya adalah karena ada domir kum ini. Domir kum ini ya dia menjadi kunci untuk kembali kemana? Kunci untuk kembali ke sini.
Nah, jadi ihbitu, turunlah kalian. Jadi sohibul halnya siapa? Jadi Kalian. kalian, benar. Jadi sohibul hal, ya, sohibul hal itu adalah fa'il, ya, fi'il amr, ya. Jadi dia itu domirnya itu adalah fa'il, ya, yang ada di dalam fi'il amr yaitu domir antum, gitu. Kalau di sini diibaratkan dengan wawu, ya, wawul jamaah. Pakai wawul jamaah itu menandakan ini antum, ihbitu kalian, gitu. Nah, kemudian mana halnya? Gitu. Halnya mana? Nah, halnya ya itu adalah berupa jumlah ismiyah, gitu. Berupa jumlah ismiyah yaitu mubtada, khobar. Nah, mana mubtada, mana khobarnya, gitu. Ba'dukum. Nah, ba'dukum ini mubtada. Mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Wa huwa mudhaf. Dia mudhaf, ya, ke kum, gitu. Kemudian kum, ya, dihapus berarti. Kum ini domir baris muttasil, ya, mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, kemudian li ba'din, ya, harful jar mabni alal kasri, li, ya. Ba'din majrurun bi lam wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, ini mubtada'nya Ustaz Sada. Khabarnya mana? Aduwun. Aduwun ini khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah. Nah, kalau sudah tahu ini adalah mubtada khobar, berarti kalimat yang berbeda kan? Ini kalimat yang berbeda meskipun nanti ada robitnya. Nah, robit inilah yang nanti menjadikan oh ternyata kalimat baru ba'dukum li ba'din adu ini adalah hal, gitu. Hal dari apa? Dari ihbitu, gitu. Maka dikatakan di sini adalah di sini kita warnain merah. Ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini. Wa huwa robit. Ya, dan dia sebagai robit. Nah, kalau sebagai robit di sini dikasih keterangan di sini. Wal jumlatu, gitu. Wal jumlatul ismiyatu, ya, jumlah ismiyah yaitu ba'dukum li ba'din adu, ya, fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbin ternyata sebagai hal. Begitu. Jadi cara ulama mencari ilatnya. Jadi ini ada dua kalimat yang berbeda. Nah, itu. Boleh itu Ustaz, jumlahnya itu bisa ditakwil. Al-Quran boleh ditakwil. Takwil dalam i'rab ya, ibu ya. Iya. Boleh. Boleh ya. Iya, memang sama kayak yang contoh itu. Betul. Gitu. Misalnya kalau ditakwil gini, ihbitu mustaqirrin, ya. Boleh.
ihbitu mawjudina fil ard. Karena ihbitu ini kan jelas turunnya ke bumi ya. Jadi boleh dikasih takwil gitu ya. Karena maknanya nggak bertentangan gitu. Ihbitu kan jelas nggak turun ke atas, tapi turunnya kan pasti ke bawah dan pasti ke bumi. Jadi ditakwilnya ihbitu mustaqirin ya. Jadi bukan mustaqirron, karena ini kan jamak, jadi mustaqirrina fil ard gitu. Ada pertanyaan lain, Ustaz Sada? Belum ada, Ustaz. Belum, siap. Tapi ibu-ibu paham ya kira-kira ya? Insya Allah. Ya Allah. Ini kalau di buku Syarah Mutammimal Ajurumiyah ada di halaman 26-27 ya. Iya. Oke, jadi itu ya. Kalau saya kasih satu latihan, ibu-ibu atau Ustaz Sada boleh merubah ini ke jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kami persilakan ya. Misalnya ketika saya menyebutkan ra'aitu thaliba akilan, ya, akilan at-ta'ama. Nah, silakan ini dirubah menjadi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Silakan Ustaz Sada. Boleh langsung dijawab di sini, boleh. Coba Ustaz. Boleh, silakan. Jumlah apa, Bu? Fi'liyah atau ismiyah, Bu? Jumlah ismiyah ya. Oke. Al-thalibu akilut ta'ami. Buang jadinya. Nggak boleh dibuang ya. Wahwa Ra'aitu thalibu wa huwa akilut ta'ami. Ra'aitu thaliba. Nah, jadi ra'aitu at-thaliba wa huwa
akilun at-ta'ama. Akilun ini namanya isim fa'il ya amal-amal al-fi'li ya, yang kayak kemarin ya. Dia bisa memiliki maf'ul bih atau ma'mul. Ya, wa huwa akilun. Wa huwa akilun saja juga cukup. Wa huwa akilun. Ra'aitu thaliba wa huwa akilun. Kalau diganti menjadi hal jumlah fi'liyah, ibu yang lain atau satu yang lain? Satu lagi, ini yang berupa jumlah fi'liyah, boleh? Ra'aitu thaliba. Sedang makan. Akala ta'ama. Boleh, akala boleh. Akalat ta'ama. Ya. Ustaz, tadi kalau akilut ta'ami jadi mudhaf ilaih nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Karena isim fa'il itu nggak bisa jadi mudhaf. Oh, isim fa'il nggak bisa jadi mudhaf ya? Nggak bisa. Coba ibu perhatikan deh, ada nggak isim fa'il yang jadi mudhaf? Iya. Yang biasa masdar ya? Yang bisa masdar atau isim biasa. Oh, isim biasa. Oh, gitu Ustaz. Jadi dia tetap harus kasih makmulnya ya? Iya, harus punya makmul. Kalau mendingan malah nggak ada makmul. Kalau tadi kan kayak wa huwa akilun bisa. Gitu. Gitu. Jadi boleh ada, boleh nggak ada. Isim maf'ul juga nggak boleh dibuat mudhaf. Nggak boleh. Makanya kalau di Arab itu kan begini, Bu. Di Arab itu misalnya ada kata-kata gini, mamnuun at-tadkhin. Ya. Ini sering nih di Arab ini. Masih artinya ini dilarang merokok. Ya. Ini kan orang-orang Indonesia setahu saya ya, itu bacanya kan gini, mamnu'ut tadkhini. Orang-orang Indonesia gitu. Katanya ini mudhaf ilaih padahal bukan. Ini namanya adalah mubtada' muakhar atau khabar muqaddam. Jadi mamnu'un at-tadkhinu. Nah. Jadi mamnu'un at-tadkhinu sebetulnya gini, at-tadkhin mamnu'. Ini mubtada' khabar kan? Gitu. Tapi dia dikedepankan untuk menunjukkan perhatian gitu. Harusnya kan merokok itu dilarang gitu ya. Tapi karena ada ihtimam dilarangannya, maka larangannya taruh di depan. Mamnu'un at-tadkhinu. Ini bukan mudhaf ilaih, makanya isim fa'il, isim maf'ul itu nggak boleh jadi mudhaf gitu. Kenapa? Kalau jadi mudhaf jadi kayak nggak masuk akal aja gitu. Kenapa? Karena keterangan setelahnya itu lebih berhak jadi maf'ul bihi daripada jadi mudhaf ilaih gitu. Gitu. Jadi dilarang aja ya, semacam apa Ustaz kaidahnya? Isim fa'il, isim maf'ul tidak boleh itu. Iya. Ada kaidahnya? Ada, Bu, ada kaidahnya. Cuma saya lupa di mananya, tapi emang ada. Kayaknya nanti di sorf itu ada penjelasannya. Baik. Maksudnya isim fa'il, isim maf'ul itu yang bersigha ya, yang memiliki sigha fa'il dan sigha maf'ul ya. Iya. Gitu. Baik, saya kira itu yang bisa ini ya kita bahas di pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Ustaz-Ustaz semuanya. Kita akhiri. Iya. Maaf bila ada kurang-kurang.
Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Nggih, satrio. Alhamdulillah barokah. Takbir. Amin. Kesantaan, Bu Elin, semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustadz. Ya, Bu, silakan. Tahan ya.